Kemudian, terkait, Keimat membahas nasab, itu sebetulnya saya sedikit juga mendengarkan pemaparan dari guru gembul itu yang berdiskusi dengan Ustadz Wafi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi mawala. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah memberikan kita semuanya siha wal afiyah. Allah jadikan kita semuanya ukhuwah, baik ukhuwah Islamiyah atau ukhuwah basyariyah, baik persaudaraan secara agama Islam atau persaudaraan secara kemanusiaan. Mudah-mudahan kita terus oleh Allah dijaga persatuan kita ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat nanti, dan kita semuanya dijadikan orang-orang yang beruntung fid dini wad dunya wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini channel Lora Madura bersama dengan salah satu aktivis, beliau adalah Lora Taifur Rahim, di mana beliau menggeluti di bidang di bidang modern globalisasi era. Maka di zaman sekali ini penting untuk adanya misal seperti teknologi di zaman era globalization era, maka beliau ini sangat membidangi dalam hal ini, dan akan kita tanyakan ini sekarang, apalagi tentang masalah nasab. Masalah nasab ini kan sampai sekarang belum selesai, belum berungkat. Dengan adanya debat, maka langsung akan saya tanyakan kepada beliau nanti sebagai aktivis Madura ya, sebagai aktivis Madura, tanpa mewakili, mungkin dari beliau sendiri atau siapa nanti yang akan memberikan pendapat, silakan. Namun saya tidak usah menjelaskan siapakah itu Lora Taifur, karena nggak penting bagi kita. Nggak penting sih. Beliau ini Lora Taifur, dan beliau ini termasuk keluarga saya. Dua pupu ya. Dua pupu, sepupu. Ayo nanti aja. Sepupu. Santai aja. Nanti beliau akan memperkenalkan diri sendiri dan akan membahas tentang masalah nasab. Mungkin kepada beliau langsung dipersilahkan. Nanti langsung akan saya tanyakan nanti. Ayo, monggo, perkenalan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya dan undangannya meskipun secara mendadak. Diberikan kesempatan untuk sharing berbagai hal tentunya terkait keilmuan. Kami sangat merupakan sebuah kebanggaan bisa hadir di channel Lora Madura, karena dengan channel Lora Madura bidang dakwah secara teknologi, secara digital akan tersebar luas, apalagi para penikmat tentunya penikmat channel Lora Madura tentunya dengan label Lora Madura menganggapnya adalah Lora Lentera orang-orang alim yang ada di Madura, yang salah satunya seperti itu. Kemudian perlu kami sampaikan bahwasanya kami ini atas nama pribadi, bukan aktivis, bukan tidak mewakili siapapun. Kami adalah pendapat pribadi yang mungkin nanti akan banyak hal-hal kekeliruan, itu murni ketidakpahaman saya, dan itu merupakan hal yang kekurangan dari saya dan mohon dimaklumi. Kami berniat hadir ke sini yaitu untuk bersharing, untuk menyebarkan dan memperdalam terkait Islam, Nasrul Islam, termasuk juga kami istifadah kepada beliau, kakak saya sepupu yang ini dari kelompok Keimat ini kan? Tidak, saya tidak dari kelompok ini penggemar Keimat. Tidak apa-apa, kita bersaudara. Mau pecinta Keimat, mau cinta, yang penting bukan Syiah ya. Ya, saya juga salah satu subscriber dari Lora Madura. Jangan lupa untuk penikmat sekalian subscribe, like, dan komen. Ya, langsung ke pertanyaan ya. Siap. Lora, pertama mengenai debat kemarin yang tanggal 5 Desember. November apa Desember? September. Debat kemarin itu pendapat jenengan itu bagaimana dengan adanya debat kemarin? Apakah nasab Ba'alawi itu rungkat atau masih terus continue dengan adanya debat? Apakah selesai dengan nanti kan ada debat lagi di 10 Desember? 10 ya kan? Di UIN Wonosobo. Tanggal 10 September mungkin. Ya, besok. Iya, besok.
ini dengan adanya debat seperti itu, apakah kalau selesai akan rungkat nasab itu? Apa tanggapannya dengan bagaimana terkait debat atau terkait nasab Alawi yang kemarin didebatkan di Rabita Alawiyah? Silakan. Ya, pertama kalau pendapat saya ya, versi siapa dulu, menurut siapa dulu bahwasanya nasab Alawi ini sudah rungkat ataupun tidak rungkat. Kalau mau menanyakan ke orang yang aktivis di bidang nasab, yang dalam hal ini adalah Kiai Imad yang menggeluti terkait nasab, ini sebelum debat ini sudah selesai, sudah rungkat, sudah terpotong, karena meskipun wala aftal maftun kata Kiai Imad itu, eh, Lanjutkan. kata Kiai Imad wala aftal maftun itu tidak bisa tersambung, apalagi hanya ada debat seperti ini. Kalau saya melihat kemarin itu terkait diskusi dan pemaparan Ustadz Wafi bahwasanya Ustadz Wafi dengan Guru Gembul kemarin, Guru Gembul itu bilang seperti ini, bahwasanya hal kontroversi masalah nasab ini ketika ditulis oleh Ki Imad sebagai tesis, menurut beliau Imad, itu sebetulnya hal remeh yang cenderung tidak akan dibaca oleh anak muda, apalagi yang membahas hal remeh. Karena apa? Karena nasab bukan seperti itu. Hal nasab ini yang dibahas itu merupakan hal remeh, maksudnya kurang pembaca dan peminat bagi masyarakat. Saya yakin dari 100% orang Indonesia ini yang mungkin baca itu 1% itu tidak sampai. Karena apa? Karena minat baca dari rakyat Indonesia ini sangat rendah, apalagi yang dibahas hanya masalah nasab. Kemudian terkait Kiai membahas nasab, itu sebetulnya saya sedikit juga mendengarkan pemaparan dari Guru Gembul itu yang berdiskusi dengan Ustadz Wafi, bahwasanya polemik nasab ini timbul bukan ketika Ki Imad itu membuat tesis, tapi sebelumnya. Kemudian besarnya kan dari Ki Imad itu. Kemudian perlu saya jelaskan lagi. Kemudian sebetulnya orang-orang Islam itu sangat mencintai Nabi kan. Kemudian dengan oknum-oknum Habib yang mengaku keturunan Nabi, itu oknum yang menyalahgunakan pendapat-pendapat dan yang mungkinlah perilakunya tidak menggambarkan bagaimana datuknya yang mereka anggap sebagai datuk itu Rasulullah, maksudnya berbeda akhlaknya. Itu sebetulnya orang-orang Islam itu mau mengkritik tapi takut kualat kan, karena beliau adalah cucu Rasulullah, beliau mengakunya. Tetapi dengan adanya berarti sampai mengakui. Tunggu dulu. Kemudian terkait Keimat itu membuat tesis dengan mematahkan status cucu Rasulullah dari kaum Alawi, bahwasanya itu tidak bersambung, maka orang-orang yang awalnya takut dan kualat, menurut Guru Gembul ini takut kualat, Keimat membuka keran dengan membuat tesis tersebut. Kemudian orang-orang baru berani bahwasanya ketika mengkritik kaum Alawi itu tidak akan kualat seperti itu karena sudah terputus. Itu sedikit hal yang saya tangkap dari pemaparan Guru Gembul. Yang kemarin itu terkait diskusi dari Ki Imad terkait nasab Alawi yang ada di Rabita Alawiyah Gus Wafi dengan Guru Gembul, itu sebetulnya perbedaan cara berpikir sebetulnya menurut saya, karena Gus Wafi itu berpendapatnya itu sebagai akademisi pesantren, sedangkan Guru Gembul melihat sisi ilmiah itu tidak dari akademisi pesantren. Jadi menurut saya itu berseberangan, dan menurut saya akan yang dibahas terkait ilmiah pada waktu itu. Terkait keilmiahannya berseberangan antara pemahaman Gus Wafi dengan Guru Gembul pada waktu itu, karena Guru Gembul itu secara
pandangannya tidak sama, bukan dari sisi kitab dan pesantren. Ya. Seperti itu. Ya. Ini apa namanya, biar lebih cepat aja pembahasannya. Nanti biar yang ditanyakan nanti juga terjawab semuanya. Berarti secara tidak langsung jenengan itu menjawab bahwa apakah selesai nasab Alawi. Ini kan pertanyaan, apakah selesai nasab Alawi dengan adanya debat kemarin? Maka jawabannya tidak akan pernah selesai. Kalau ditanya versi siapa dulu? Kalau tanya ke Imas itu sudah selesai dari dulu. Karena apa? Kalau itu yang Karena meskipun Aftal Maftun mengatakan bahwasanya Mbak Alawi itu menyambung, berpendapat bersambung dengan Rasulullah. Kalau menurut Imas daripada tidak akan pernah bersambung, tidak akan pernah mengakui, sudah terputus. Itu versi Imas. Dan saya itu mengambilnya tidak dari satu sisi karena saya itu netral. Kalau bertanya ke golongan Ba'alawi, meskipun Aftal Maftun mengatakan bahwasanya Ba'alawi itu terputus, ya tetap keyakinan Ba'alawi itu tetap bersambung seperti itu. Ya. Nah, ini yang perlu saya luruskan, Ustaz, terkait ini. Kalau menggunakan jawaban walaupun ulama sedunia yang menjawab bahwa nasab Alawi itu sahih, menurut saya tidak. Ini kan gimana ya, kurang ilmiah lah jawabannya. Sekelas Imam Syafi'i aja, Imam Syafi'i ini saya menjawab sedikit ya. Sekelas Imam Syafi'i saja, kan beliau berkata, kalau memang sampai menemukan kalau menemukan jawaban saya ini benar, maka ikuti. Kalau memang salah, maka ikuti yang lebih benar. Itu sekelas Imam Syafi'i berkata seperti itu. Itu beliau itu mufti, bukan hanya mufti, beliau mujtahid mutlak lagi. Mujtahid mutlak. Maka dari sini saya ingin menyampaikan, kalau sudah seperti itu, maka kita tidak akan pernah ada selesainya kalau melihat kepada keiman itu dan sisinya itu. Kemudian yang kedua, Ustaz, terkait ini yang guru gembul dengan Ustaz Wafi yang kemarin itu, karena beda pemikiran, beda latar belakang, yang hemat saya Ustaz guru gembul itu latar belakangnya kuliah atau anak aktivis lah. Sedangkan Ustaz Wafi itu anak pesantren. Mana yang didahulukan? Mana yang dimenangkan? Ya, ini saya jawab langsung ya. Kalau ngaji itu memang harus talaki kepada guru. Nggak bisa ngaji langsung lewat buku. Ya, hemat saya guru gembul itu lebih membaca, lebih suka membaca daripada talaki. Sedangkan kata pepatah itu, man kana syaikhud daftar fa syaihu syaitan. Siapa yang ngajinya hanya lewat baca saja, maka gurunya adalah syaitan. Gampang tertipu, gampang terkontaminasi pemikiran. Maka dari sini hemat saya, debat yang kemarin itu tidak akan pernah ada habisnya jika tetap memperkuat pendapatnya. Guru gembul berkomitmen dengan pendapatnya dengan dalih bahwa dia itu adalah aktivis atau ilmiah itu harus melalui bukti. Sedangkan Ustaz Wafi itu ilmiah itu harus melalui di samping bukti kemudian ada yang gimana kemarin debatnya Ustaz Wafi itu, maka itu tidak akan pernah ada selesainya ya. Kemudian pertanyaan yang kedua, Ustaz, terkait debat di Rabitoh kemarin, Kemen itu kemana? Allah. Ya enggak. Menurut jenengan, kalau Kemen itu hadir gimana? Ya, kalau saya sendiri sebagai penggemar Keimat. Ya, saya penggemar, dikatakan penggemar ya tidak, dikatakan pembenci juga tidak. Tapi saya lebih mengarah penggemar ya. Saya pengagum siapapun yang baik. Tidak bisa. Kemudian terkait Keimat itu tidak hadir, itu hak beliau. Beliau. Andai kan beliau itu hadir, gimana responnya? Kalau beliau hadir ya bagus, bisa berdiskusi, iya bagus. Tapi alasan menurut sampean sendiri, kenapa beliau itu nggak hadir sebagai penggemar? Ya kalau menurut saya beliau tidak hadir ya. Kalau ketahuan nanti. Tidak seperti itu. Pasti ada landasan dan saya akan mengatakan apa alasannya, saya tidak mungkin tahu karena yang lebih tahu beliau tidak hadir. Misalkan Keimat hadir, gimana nanti? Ya bisa berdiskusi dengan dua arah. Kemarin itu kan masih satu arah. Masih dalam satu arah di Robita, tetapi alasan yang paling mendasar lah kenapa Keimat itu tidak hadir menurut saya, karena ya banyak saya membaca di artikel itu
karena tempatnya tidak netral itu kalau di Robito. Jadi kalau di Robito itu ya posisinya di Robito, mungkin seperti itu. Meskipun halnya ada moderator yang menengah-nengahi dalam diskusi itu. Ya. Kemudian saya juga sebelum eh, pada waktu undangan keluar di media sosialnya Robito Alawiyah itu ada kalam-kalam di status Facebook itu salah satu yang akan hadir mengikuti debat itu mengatakan bahwasanya 10 menit awal saya akan buat apa seperti itu. Jadi merupakan hal-hal yang merupakan hal-hal yang membuat ketidaknyamanan salah satunya. Yang pertama adalah ketika ada undangan yang jelas ya. Yang jelas ketika ada undangan bagaimana di tempat undangan itu akan nyaman kepada yang diundang. Mama saya mengundang sampian, bagaimana di rumah sampian nyampe ke rumah itu enak di sana. Ada hidangan, duduk bersama, kemudian bertawa-tawa, sharing. Dan saya melihat ketika ada kemarin yang Keiman itu diundang, salah satu yang hadir itu kalau tidak salah saya membaca statusnya Ustadz Wafi itu 10 menit pertama akan seperti ini. Nah, sepertinya itu tidak akan menjamu dengan baik. Bukan oknum karena itu merupakan hal yang peran utama dalam acara debat itu, yaitu menurut saya ya salah satu yang mendasar mengapa beliau tidak hadir. Dan menurut Keiman mungkinlah itu tidak ada gunanya. Iya. Nah, seperti itu. Ya berarti ini pendukung setianya Keiman. Tidak seperti itu. Tidak apa-apa. Kita walaupun pembenci, walaupun pendukungnya Keiman, kita pecinta Ba'alawi, kita tetap satu hati ya. Saya tidak satu hati. Oke, enggak apa-apa, kita garis udah sekarang. Tidak sudah. Bukan pembenci Ba'alawi. Saya pengagum Habib Lutfi, pengagum Habib Kita kan di sini kan Omar. harus luruskan dulu dari sini. Biar kita ini jelas ikut siapa. Kemudian yang kedua Ustaz, yang pertanyaan selanjutnya adalah langsung saran atau masukan dengan adanya polemik nasab ini. Apa sih manfaat dari nasab? Bahas nasab ini kan sebenarnya kan tidak begitu ada manfaatnya Ustaz. Sebagaimana yang Allah firmankan, ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabail lita'arafu agar kalian saling mengenal. Inna akramakum indallah atqakum. Yang paling mulia di hadapan kalian ini adalah yang paling bertakwa, bukan paling tinggi nasabnya, tidak. Maka di sini tidak bolehlah membanggakan masalah nasab kan gitu saja. Ini mungkin jenengan ini terkait dengan adanya pembahasan nasab di zaman di sekarang ini, gimana pendapatnya Ustaz? Menurut saya ya satu itu merupakan hal yang bagus karena iya. Maksudnya polemik nasab yang seperti ini sebetulnya bukan polemik menurut saya, tapi kritikan yang bagus untuk bagaimana membenahi oknum-oknum yang ada di dalam Ba'alawi itu. Karena ya kalau dianggap kritikan yang membangun itu sangat bagus. Saya pernah mendengar dari Mustafa Al-Ghulaini, mungkin kalau tidak salah kalimatnya seperti ini. Laulal intiqad ladhallan nasu fil ghururi sadirin. Kalau tidak salah seperti itu. Seandainya tanpa adanya kritikan, niscaya manusia-manusia ini akan dalam keadaan kesasar terus. Ya dengan adanya hal seperti ini mungkinlah salah satu oknum-oknum yang berada di lingkup Ba'alawi itu lebih berhati-hati dalam mengungkapkan hal-hal, membanggakan dengan menisbatkan diri kepada Rasulullah tetapi akhlaknya tidak mencerminkan sama sekali terhadap Rasulullah. Tetapi di luar seperti itu, menurut saya itu 90% yang habaib itu bagus-bagus semua. Tapi hanya segelintir oknum yang membuat polemik, membuat marwah daripada Ba'alawi itu turun seperti itu. Dari hal itu perlu mungkin berhati-hati. Cukupkan ilmu dulu dengan baik baru mampu memberikan fatwa ataupun berpidato ataupun berpidato dan lain sebagainya, tanpa membanggakan siapa saya, tetapi bagaimana saya ratu kemangiran kalau istilahnya orang Madura, atqakum istilahnya, bagaimana ketakwaan kita yang harus diperbaiki. Tetapi dengan adanya hal demikian, menurut saya baguslah
bagus untuk kita semua untuk introspeksi diri dengan katakanlah kita melabelkan kita Lora Madura, tetapi membawa nama Madura dengan membawa nama Lora. Akan tetapi Tidak akhlak mencerminkan. kita tidak mencerminkan Lora, tidak menjadi lentera orang-orang alim. Dan Malah menjadi bagaimana penggelap orang. iya, bagaimana nanti apalagi membawa nama Madura, Lora Madura, tetapi akhlaknya itu tidak bagus. Tentunya kita akan dikecam oleh lora-lora yang lain kan. Betul, Seperti itu. betul, betul. Begitupun Mbak Alawi seperti itu atau Mbak Alawiyin seperti itu. Itu menurut pendapat singkat saya terkait hal ini. Tapi Ustaz, apa namanya? Hemat saya nih. Ya itu memang hikmahnya di situ. Hikmah Yang kedua, tambahan dari saya agar kita itu apa namanya? Beradab kepada orang, beradab kepada zuriyahnya Rasulullah SAW. yang menganggap itu keturunan baginda. Iya. Kan kayak gini Ustaz. Artinya kalau anak itu kan beda-beda. Orang itu kan beda-beda. Artinya kalau memang anak 10 aja atau anak 5 aja kan ada yang taat, ada yang durhaka, ada yang apa namanya macam-macam. Maka di situ jangan langsung menghakimi satu anak ini langsung ini bukan orang tuanya, ini enggak persis enggak ada orang tuanya. Langsung kemudian divonis ini bukan anaknya fulan. Kan enggak boleh juga seperti itu. Maka walaupun dia itu apa namanya terlalu keras dalam berkhutbah atau menyampaikan dalam mimbarnya terlalu keras, ya ambil hikmahnya saja. Kalau nggak gitu, siapa yang karena katanya Ustaz apa namanya Ustaz Abdul Somad itu ada lo nggak rame katanya. Jadi ada baiknya juga biar rame lah. Ya kalau nggak ada kayak gini nggak rame nanti. Kalau pemikiran orang di Indonesia sama seperti sampean yang tadi itu ya bagus, tetapi yang akan ditangkap itu oleh orang-orang Indonesia, masyarakat Madura terutama itu sekarang bebas dalam berdakwah, sekali upload itu tidak bisa terbendung gitu, seperti air mengalir di media sosial itu. Ketika upload satu apapun mengalir ini yang paling seperti air mengalir, tak akan bisa terbendung seperti itu. Maka dari itu menurut kami juga terkait hal yang harus diambil baiknya itu kalau yang sama pemikiran dengan sambian. Masyarakat Indonesia itu tidak mungkin disamakan dengan sama pendapatnya dengan sambian, apalagi itu yang akan didengarkan adalah orang-orang di luar Islam. Karena tujuan kita berpidato, berdakwah bagaimana Islam itu mampu membuat ketertarikan oleh orang non-Islam. Akan tetapi dengan menampakkan hal-hal yang keras, hal-hal yang tidak santun, hal-hal yang sedikit-sedikit itu haram, hal-hal sedikit-sedikit itu kafir, hal-hal sedikit itu tidak akan membuat niat awal kita untuk berdakwah ketertarikan kepada orang Islam dari orang-orang non-Islam itu akan buyar. Menurut saya seperti itu, singkatnya lah. Tapi ini Ustaz, terakhir ya. Terakhir bagi kita yang tidak berpengetahuan tentang ilmu nasab, yang tidak berpengetahuan terkait terkait iman itu siapa, terkait hamba alawi itu siapa, agar jangan terlalu berkomentar dalam hal ini. Maka di sini katanya ulama as-sumtu salama, diam itu lebih selamat. Artinya kalau sambian tidak tahu tentang ilmu nasab, maka jangan berkomentar masalah nasab. Kan gitu saja. Kalau tidak tahu tentang sepak bola, jangan berkomentar sepak bola, bahaya nanti. Maka yang terjadi nanti pecah belah seperti sekarang ini. Tapi ini Ustaz, maksudnya dengan adanya seperti itu, ini kan tujuannya kan orang-orang sana ingin menghancurkan Islam. Tujuannya ingin memecah belah Islam. Kita habiskan dulu Habibnya, ulamanya, baru kita buat pecah belah, nanti Islamnya nanti akan dihancurkan. Intinya dari kesimpulan podcast kita pada kesempatan ini adalah agar tetap menjaga persaudaraan saja, tetap menjaga sesama ukhuwah Islamiyah, kemudian sesama ukhuwah basyariyah. Secara persaudaraan Islam kita harus kita jaga, secara persaudaraan kita dalam agama juga kita jaga, secara persaudaraan secara wataniyah lagi ya, secara negara kita harus jaga. Mudah-mudahan dengan adanya podcast kita pada kesempatan kali ini menjadikan semua umat Islam cerdas berpikir, tidak saling mencaci tapi saling menyayangi, tidak saling membenci tapi saling bersaudara, tidak saling menendang tapi harus saling menyayang, tapi saling membantu seperti itu saja.
Terima kasih atas semua penyampaian dari antum. Mudah-mudahan terus kita bersaudara, tidak saling membenci walaupun termasuk pengikutnya Ki Imad. Tidak apa-apa. Saya tetap cinta kepada sampean. Saya tetap bahagia sebagai karena kita juga senang dengan ilmiah seperti itu, Ustaz. Terima kasih atas semua penyampaian antum. Mudah-mudahan oleh Allah antum diberkahi, kemudian antum oleh Allah dikabulkan segala hajat, dan semua pemirsa yang hadir di sini oleh Allah mudah-mudahan yang punya hajat Allah kabulkan hajatnya, yang sakit Allah sembuhkan penyakitnya, yang punya hutang Allah lunaskan hutangnya, dan mudah-mudahan kita semuanya mati husnul khotimah. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.